masuk ke materi yang selanjutnya, daripada nanti saya minta perhatian ibu-ibu di sini, misalkan saya memberikan materi tapi tidak diperhatikan. Kalau saya memberikan materi yang perhatikan, saya memanggil ibu, Bu, mohon diperhatikan, itu adalah menurut saya atau ibu pasti tidak sopan. Jadi di sini saya ada sedikit untuk mengingatkan ibu-ibu untuk memperhatikan kembali materi saya dengan cara jika saya memanggil halo, ibu-ibu jawab hai. Begitu pula sebaliknya, saya memanggil hai, ibu-ibu halo. Seperti itu ya Bu. Halo. Hai. Halo, 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 halo. Hai, 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 hai. Hai, hai. Nah, seperti itu ibu-ibu. Lebih terdengar, lebih halus. Nah, untuk selanjutnya materi yang akan kita bicarakan di sini adalah terkait tentang orang tua adalah contoh bagi anak-anaknya. Ibu-ibu di sini pasti semua sudah punya anak kan Bu? Kalau belum punya pasti nggak bakal masuk PKK. Saya di pengurus lansia Mas. Masuknya Pengurus lansia. pengganti. Oh, dulu kan pernah punya anak. Nah, iya kan sebelum jadi lansia. Nah, Saya mewakili. mewakili udah punya anak. Nggih sampun. Oh, nggih. Berarti bojone nggih. Nggih. Nah, ini. Jadi orang tua itu adalah contoh yang baik bagi anak. Untuk menjadi orang tua yang baik dan menjadi contoh yang bagi anak, sikap dan perilaku orang tua adalah beberapa hal harus selalu diperhatikan. Jadi kita tidak serta-merta berperilaku semau kita. Kita juga harus memperhatikan karena kita sudah punya anak. Jadi di sini saya minta untuk ibu-ibu, kan di sini ada satu kelompok, ya. Nah, itu dibagi menjadi 3 orang untuk saling berdiskusi. Jadi misalkan Ibu Iza, Ibu Rina sama Ibu Ajeng berdiskusi, Ibu Ita, Ibu Vela sama Ibu Ita, itu yang Rosita, ini yang Ita, juga saling berdiskusi. Itu terkait tentang hal-hal apa yang menyenangkan memiliki anak dan hal-hal apa yang menyulitkan. Pasti dalam mendidik anak kita selalu punya 2 masalah. Masalah yang membuat kita bahagia karena mempunyai anak mendidik tersebut, ada juga hal-hal yang menyulitkan. Jadi saya minta untuk diskusi, silakan diskusi dari sekarang. Nanti saya minta masing-masing untuk saya diberitahu hal-hal tersebut menyulitkan dan yang menyenangkan. Ya, silakan untuk berdiskusi. Susah nggih. Mau belanja bawa belanjaan banyak, ada minta jajannya ya. Oh ya banyak minta jajan, bawa barang, nambah-nambahi kita. Tapi senang banget dengan bosnya rajin, prestasi loh. Nah, nggih, sudah Ibu-ibu, sudah ya. Nah, saya ingin bertanya dari Bu Iza, coba Bu Iza, hal-hal apa yang membahagiakan bagi Bu Iza memiliki anak? Ya. Pertama menurut saya itu kalau pergi-pergi ya Pak, kalau pergi-pergi itu ada temennya, nggak sendirian, nggak bingung. Terus? Ada yang digandeng, ada yang digendong. Berarti selain menggandeng suami, menggandeng anak sekarang. Iya, Oh, jadi luar senang. biasa. Ya, terus apalagi Bu Iza? Terus ada yang memanggil ibu. Oh. Nah, akhirnya saya menjadi ibu begitu. Ah iya, luar biasa. Mau tepuk tangan untuk Bu Iza. Nah, selanjutnya yang menyulitkan dari Bu Vela. Coba Bu Vela, hal yang menyulitkan mendidik Arve seperti apa? Ya kalau makan anak saya masih bayi Mas, ya menyulitkannya ya kalau misalnya lagi kerja apa sampai di rumah dia nangis ngek rewel, senangnya digendong gitu, tapi senang Mas walaupun seperti itu. Nah, iya itu. Jadi terima
terima kasih untuk Ibu Vela atas tadi kesimpulan di sini. Jadi kita cara pertama atau cara ke-1 untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah apa? Dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua terhadap anak. Walaupun anak pasti pernah menyulitkan kita, jangan selalu ingat susahnya, menyulitkannya. Pasti adalah saat-saat anak membahagiakan untuk kita. Lah itu yang selalu harus kita ingat adalah saat-saat yang membahagiakan. Seperti itu. Yang kedua, kita sebelum ke materi selanjutnya, ini saya masih sedikit ingin menanyakan tentang yang menyulitkan. Hal-hal yang menyulitkan, jika ibu-ibu memiliki hal tersebut, janganlah langsung dipendam dalam hati, karena kita masih punya orang tua atau keluarga. Jadi kita harus punya tempat untuk bercerita, berkeluh kesah, untuk curhat, tempat curhat ibaratnya lah, agar untuk mengurangi beban dari ibu-ibu dalam mendidik anak. Itu ya Bu. Nah, topik selanjutnya saya ingin ibu-ibu di sini melakukan permainan. Seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan, kita menggunakan metode partisipatif atau partisipasi. Jadi kita mengingat ibu untuk ikut serta berpartisipasi, berdiskusi, dan menonton film juga ikut permainan. Di sini saya ada permainan terkait, ini permainan lama mau, ibu-ibu silakan berdiri. Nah, ini pasti ibu tahu lagunya. Nah, ini yang pertama, coba nanti ikuti langsung ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, itu ikutin ya ibu, mulai ya. Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, itu. Ini materi selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah kenapa tadi saya menyampaikan kepala tapi tangan di pundak atau di kaki, betul. Kenapa tadi Bu Ajeng diam loh, apa itu bingung? Nah, itu kenapa kita harus ucapan selaras dengan perbuatan. Nah, itu di situ. Itu yang dimaksud dari permainan ini. Nah, untuk Ibu Ajeng tadi apa yang dirasakan? Waktu saya kepala tapi tangan dan kaki di kaki. Bingung Mas, yang ngetut nama sih, tapi cara perkataannya beda ke priwe. Nah, lebih melihat dari perbuatan ya, daripada perkataannya ya. Iya. Nah, itu juga yang dilihat oleh anak-anak. Jadi anak-anak lebih mengikuti apa yang dilakukan orang tua daripada apa yang dikatakan. Nyontohaken ya Mas, Ya, daripada betul. hanya menyuruh orang tuanya juga harus mencontohkan. Nah, iya seperti itu. Terus silakan duduk, monggo dipersilakan. Terus ibu-ibu, ini yang menjadi anak menjadi bingung antara perkataan dan perbuatan kok tidak sama. Misal Bu Rina, Dek, belajarlah yang betul bikin PR. Sudah Bu, jangan berbohong sama ibu. Ibu tahu kalau ada berbohong. Itu, tapi ada tukang tagih datang bulanan, cicilan bulanan, pasar datang, memerintah anak, Dek, ngomong ya, ibu gak ada di rumah. Nah, itu sudah mengajari anaknya untuk berbohong. Jadi perkataan dan perbuatan harus sejalan, harus sama. Apalagi kalau mau berangkat sekolah, ya kan, paling susah anak-anak untuk mandi. Nah, kita nyuruh Dek mandi, padahal kitanya belum mandi. Nah, itu kan, jadi kita harus mandi dulu, atau kita mengajak anak, ayo kita mandi bersama. Untuk anak usia dini ya, bukannya sudah bujang atau itu. Jadi di sini pentingnya
anak harus mengikuti apa yang Dilakukan orang tuanya. dikatakan dan dilakukan oleh orang tua. Jadi perkataan harus sejalan dengan Perbuatan. nah itu. Jadi kesimpulan dari cara yang kedua ini antara perkataan dan perbuatan adalah lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak. Anak-anak akan cenderung mencontoh atau meniru apa yang dibuat atau dilihat oleh anak daripada yang hanya dikatakan saja. Itu ya. Oh, iya. Yang kedua adalah perkataan harus jalan dengan perbuatan. Nah, ini saya di sini meminta dari materi ini, mohon ibu-ibu untuk melakukan apa yang sudah saya sampaikan. Dari yang awal tadi apa? Menjadi orang tua yang lebih baik. Hal yang membahagiakan. Nah, selalu mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Yang kedua, Jalan, ada perbuatan. Nah, ya ibu-ibu, untuk selanjutnya saya mohon ibu-ibu nanti bisa untuk selalu mempraktekannya di rumah agar ibu-ibu menjadi orang tua yang lebih baik. Bukan saya di sini mengajari atau menggurui, tapi saya di sini belajar bersama-sama. Ayo kita belajar bersama-sama. Saya punya materi. Ibu-ibu memiliki anak, walaupun saya juga memiliki. Nah, ayo kita belajar mempraktekannya bersama-sama agar kita menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi terima kasih ya ibu untuk sesi ini. Saya tutup. Semoga ibu selalu diberi kesehatan, selalu mendapatkan apa yang diinginkan, murah rezeki dan sebagainya. Selanjutnya dikasih kok.